Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 3 kromatografi. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai validasi metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk penentuan vitamin B1 dalam susu bubuk. Adapun anggota kelompok saya yaitu Meisya Alfayunia Rusandi, Adiba Sofi Sahara, Misela Natalia Gunawan, Iyang Lutfiana, dan Evi Indri Astuti. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu ada latar belakang, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Menurut BSN, susu bubuk adalah produk susu yang diperoleh dengan mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar, dengan atau tanpa tambahan vitamin, mineral, dan bahan tambahan makanan lainnya. Vitamin merupakan salah satu zat gizi mikro yang biasanya ditambahkan ke susu bubuk. Vitamin merupakan senyawa kompleks organik yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk fungsi metabolisme tubuh manusia. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin C dan B. Vitamin B1 atau tiamin adalah vitamin yang bertindak sebagai koenzim dalam reaksi terhadap karbohidrat untuk menghasilkan energi, dengan membentuk senyawa kaya energi yang disebut ATP dalam tubuh manusia. Vitamin B1 tidak dapat dibuat di dalam tubuh manusia, jadi harus dibuat atau dipasok dari makanan yang dikonsumsi, seperti susu. Ada banyak metode untuk penentuan vitamin B1, seperti metode yang dikembangkan oleh Gamitz Gracia dan Leque de Castro untuk produk farmasi dan Hashimoglu dan Grootke untuk konsumsi hewan. Pada penelitian ini mengacu pada metode SNI nomor 3751/2009. Karena tepung terigu dan susu bubuk memiliki karakteristik yang sama, keduanya bubuk dan merupakan produk makanan. Menurut Etrachem, sebuah metode harus divalidasi ketika metode non-standar, metode yang dirancang atau dikembangkan laboratorium, metode standar yang digunakan di luar ruang lingkup yang dimaksudkan, dan amplifikasi dan modifikasi metode standar. Metode SNI 3751/2009 merupakan suatu metode untuk penentuan tepung terigu, jadi harus divalidasi ketika ingin menerapkan susu bubuk sebagai gandum, tepung, dan susu bubuk memiliki matriks yang berbeda. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memvalidasi metode pengujian susu bubuk kandungan vitamin B1 dan memastikan bahwa metode analisis akurat, spesifik, dan dapat diandalkan, sehingga metode ini dapat digunakan sebagai rutinitas metode untuk menganalisis vitamin B1 dalam sampel susu bubuk. Selanjutnya yang kedua ada prosedur kerja. Untuk yang pertama yaitu ada pembuatan larutan standar vitamin B1. Standar vitamin B1 ditimbang sebanyak 0,0100 gram ke dalam gelas beker 50 ml. Kemudian ditambahkan 50 ml asam klorida 0,1 normal secara kuantitatif. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer, lalu dipanaskan dalam penanas air dengan suhu 90 derajat hingga 100 derajat Celcius selama 30 menit. Larutan standar didinginkan pada suhu kamar kurang lebih 25 derajat Celcius, kemudian pH larutan diatur menjadi pH 4,5 dengan larutan natrium asetat 2 molaritas. Larutan standar diletakkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan 2 kali air suling sampai tanda batas. Kemudian dihomogenkan dan disaring dengan membran filter 0,45 mikrometer. Larutan standar 10 mg per 100 ml. Vitamin B1 diambil sebanyak 5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml hingga membuat larutan standar 1 mg per 100 ml. Larutan standar 1 mg per 100 ml vitamin B1 kemudian dipipet sebanyak 0,5, 1, 2, 6, dan 12 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Lalu masing-masing untuk membuat konsentrasi
0,01, 0,02, 0,04, 0,12, 0,024 mg per 100 ml. Larutan standar ini diencerkan dengan Aquades dan kemudian dihomogenkan. Lalu yang kedua ada preparasi sampel susu bubuk. Sebanyak 5,5 gram susu bubuk ditimbang ke dalam gelas kimia 50 ml gelas dan ditambahkan asam klorida 0,1 normal sebanyak 50 ml secara kuantitatif. Lalu larutan sampel diaduk dengan pengaduk magnetik, kemudian dipanaskan dengan penanas air pada suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Contoh larutan didinginkan pada suhu kamar kurang lebih 25 derajat Celcius. Kemudian pH larutan diatur hingga mencapai pH 4,5 dengan larutan natrium asetat 2 molar. Larutan sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan air suling sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Contoh larutan disaring dengan filter Whatman nomor 42, kemudian disaring lagi dengan membran filter 0,45 μm. Kemudian ada persiapan larutan fase gerak. Larutan fase gerak itu terdiri dari metanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 32:1:67. Disiapkan sebanyak 500 ml, 5 ml asam asetat, dan 335 ml air suling. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala 500 ml dan ditambahkan 0,4718 gram garam natrium asam heksana isulfonat. Larutan diaduk sampai larut, kemudian disaring dengan saringan membran 0,45 μm. Larutan asam asetat dan air diolah selama 20 menit, kemudian dimasukkan ke dalam wadah fase gerak. Metanol disiapkan dan dimasukkan ke dalam wadah fase gerak. Solusi fase gerak adalah dicampur dalam instrumen HPLC dengan rasio metanol dan campuran asam asetat air, yaitu 32:68. Baik, selanjutnya ada optimasi alat dengan menggunakan HPLC Waters E2695 with separation module. Instrumen kolom menggunakan inner station C18 4,6 kali 150 mm dan 5 mikrometer. Detektor menggunakan detektor UV elektro dengan panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian flow rate menggunakan 1,0 mm per menit, waktunya 15 menit, tekniknya isokratik, injection volumenya 20 mikroliter. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada linearitas. Koefisien determinasi yang didapat yaitu 0,9993 dan koefisien korelasi sebesar 0,9996. Kedua nilai tersebut sudah memenuhi syarat keberterimaan yaitu lebih 0,9950. Yang kedua ada presisi. Berdasarkan hasil presisi, rasio Horwitz dari sampel 0,27 masih kurang dari 2. Jadi presisinya masih dalam batas yang dapat diterima. Yang ketiga ada akurasi. Akurasi yang diperoleh berada pada kisaran 93,79 sampai 99,07%. Ketepatan metode ini adalah baik, ditunjukkan dengan nilai pemulihan yang mendekati 100%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yaitu ada batas deteksi atau LOD dan batas kuantitasi atau LOQ. Nilai LOD dan LOQ teoritis diperoleh sebesar 0,0116 mg per 100 ml dan 0,0385 mg per 100 ml. Dari LOD teoritis diperlukan untuk mengkonfirmasi nilai-nilai ini dengan membuat dan menganalisis larutan standar pada konsentrasi ini. Tetapi konsentrasi ini dapat dinaikkan atau diturunkan sampai puncak, yaitu terbaca dengan baik atau respon positif, sedangkan nilai LOQ harus memenuhi persyaratan presisi dan akurasi.
Berdasarkan hasil konfirmasi, LOD dan LOQ nilainya adalah 0,0122 mg per 100 ml dan 0,0244 mg per 100 ml. Selanjutnya, estimasi ketidakpastian. Pada gambar 1 didapatkan diagram tulang ikan. Untuk tingkat kepercayaan 95%, digunakan faktor cakupan K sama dengan 2, sehingga ketidakpastian diperluas yang diperoleh yaitu 2 kali 0,0840 sama dengan 0,1681 mg per 100 gram. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu uji kesesuaian sistem diperoleh relatif deviasi standar persen RSD untuk waktu retensi dan puncak luas. Faktor tiling, resolusi, faktor pemisahan adalah masing-masing 0,297%, 1,476%, 1,113, 6,693 dan 4,406. Uji validasi mendapatkan koefisien korelasi R sebesar 0,9996. Batas deteksi dan batas kuantitasi adalah 0,0122 mg per 100 ml dan 0,0244 mg per 100 ml. Sedangkan uji presisi diperoleh rasio Horwitz 0,27, uji akurasi menggunakan CRM diperoleh persen pemulihan sebesar 93,79 sampai 97,77%. Semua hasil ini memenuhi persyaratan validasi metode sehingga dapat menyimpulkan bahwa metode SNI nomor 3751/2009 adalah berlaku untuk penentuan vitamin B1 dalam susu bubuk dan dapat digunakan untuk prosedur analisis rutin. Selanjutnya yaitu ada saran. Apabila seorang analisis ingin melakukan sebuah validasi metode, maka haruslah sesuai dengan standar metode yang ada, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan, contohnya seperti pada praktikum tersebut. Demikian pembahasan dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada semua atas partisipasinya dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.